Gitu. Kamu gini, kalau mau Iya. belajar sejarah itu, kalau kamu mau belajar sejarah itu di Google itu kamu searching tentang itu sejarah-sejarah Katolik itu lengkap di situ itu. Eh, Di situ tentang Petrus beli itu lengkap loh. bukunya. Iya, Iya, aku lengkap. mau pengen beli buku itu di tempat Mas Itu Arwi itu ada loh. Buku apa sih? Wah, ya Lupa Veronica, aku. saya ngomong Sejarah dulu gereja sebentar. kalau nggak salah. Veronica, saya udah ngomong dulu sebentar. Iya, iya, iya. Teman-teman, saya ulangi lagi, di dalam kekristenan ya ada 3 sumber. Magisterium gereja, tradisi suci, dan Alkitab. Oke, dari 3 itu, dulu waktu belum ada Alkitab, Kristen tetap berjalan. Berjalan dari bapak-bapak gereja, murid-murid Tuhan Yesus, sehingga yang tadi saya bilang di tengah Aku jalan, lurusin ya, Bu Heri ya. Zaman iya, dulu kita pakai tradisi lisan. enggak Tradisi apa-apa, lisan ya. ini kasih tahu dulu ada Sebelum Bang ada kitab Juma. suci. Terus udah gitu, udah begitu, udah waktu Alkitab belum ada ya berjalan pakai itu. Karena banyak orang bikin Alkitab ngaco-ngaco, maka dikanonkanlah Alkitab yang sesuai ajaran gereja, ajaran murid-murid Tuhan Yesus yang sudah di-approve, di ACC oleh murid-murid Tuhan Yesus yang sesuai ajaran Tuhan Yesus. Ada Alkitab ngaco-ngaco itu tidak dikumpulin terus dibakar, tidak, dibiarkan saja buat pelajaran bagi orang Kristen bahwa ini adalah kitab ngaco. Nah, kalau udah dibilang kitab ngaco, orangnya bahagia bahwa kitab ngaco, nah itu orangnya senang dibohongin. Di dalam kekristenan ada asal-usul timbulnya suatu ayat Alkitab. Kalau orang menafsirkan sendiri ya tidak bisa. Agama Kristen sudah menyekolahkan romo, pastor, pendeta di sekolah teologia, di sekolah seminari untuk mempelajari Alkitab sehingga asal-usulnya timbul dari sana. Kalau ada orang jugu-jugu nafsir Alkitab, diperbaiki oleh kita, yang benar adalah begini. Terus orangnya ngeyel, ya teman-teman Kristen harus nggak melayani orang itu. Sebab yang benar ya yang udah kita pelajari ini. Kalau dia mengartikan sendiri itu korupnya, terserah dia. Kalau kalian waras yang nggak melayani orang-orang yang menafsirkan Alkitab menurut selera dia sendiri nih. Saya analogikan begini ya teman-teman. Misalnya Veronica. Veronica itu tes lab, SGOT, SGPT, urium, kreatinin, asam urat dites. Ya, SGPT, SGOT, urium, kreatinin semuanya tinggi. Berarti hasil labnya keluar tinggi. Nah, terus ditanya Veronica, Veronica kamu sehat? Sehat, 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 sehat. Nah, itu yang terjadi ngaco. Veronicanya lagi ngaco. Udah dikasih tahu. Hasil labnya adalah dia tidak sehat hasil lab ini. Begitu juga kalau ada orang menafsirkan Alkitab suka hatinya dia, udah dibenarkan dia tetap ngeyel, ya orang itu orang ngaco, jangan dilayanin karena dia menolak kebenaran. Kebenarannya kan udah dikasih tahu dalam analogi Veronica, kebenarannya adalah hasil lab. Kalau di dalam kekristenan kebenarannya adalah dari romo-romo dan dari pendeta-pendeta yang sudah belajar asal usul timbulnya ayat tersebut. Kalau orang itu terus menolak dan malah jadi ceramah, jadi seolah-olah kayak nyari koin di tempat Anda, itu lebih banyak kejelekannya dibanding kebaikannya ketika Anda menyiarkan agama Kristen. Ya nggak usah dinaikin yang begitu gitu, Kalau teman-teman. kalau aku Bu, Ya, kalau mau memahami Alkitab atau sejarah, aku langsung ke Alkitabnya aja karena romo atau itu juga bisa kita itu pahamannya beda iya. gitu loh. Aku Ya belajar kayak sendiri gitu, aja. kalau ada orang yang itu beda iman, terus belajar dari Google, apalagi ngomong Yahweh, terus ngomong apa lagi Yahweh. Emang dia bisa baca tulis enggak gitu. Kalau ada orang sembarang ngomong ngaku main ngomong bisa, buktiin suruh dia tulis, kita yang tulis, nenek pergi ke salon, bisa nggak dia nulisnya?
Kan kalau orang bisa baca tulis beneran begitu. Kalau orang yang cuman cuap-cuap ngomong sekata dua kata itu jangan diladenin. Terus juga host, kalau orang yang cuman mau keluar-keluar udah dijelasin ngeyel kebenaran, nggak usah dilayanin. Kadang juga saya nggak ngerti, mungkin orang itu nyari koin, cari kehidupan dari sana, kita mana tahu. Tapi bagi kekristenan itu lebih banyak keburukannya, bukan ke ajaran Kristen yang dijelaskan, hanya sampah yang orang itu sampaikan saja gitu sih menurut saya. Saya juga gitu aja sih host menurut saya. Semangat pagi Ibu User, kayaknya cerdas Ibu ini. Saya lagi belajar Kristen, Kak Oh, Juma. baru belajar. Iya, saya tadinya ateis, anak Allah. Saya Veronica itu lagi belajar. Saya dulunya ateis. Orang di Kristen udah tahu semua. Iya, Bang Juma, kenapa? Ingat tadi Bang Juma kalau bertanya, kalau udah dijawab sesuai asal usul yang udah dipelajari oleh pendeta dan romo-romo, itu pakemnya yang benar itu. Jadi Bang Juma nggak boleh nanya-nanya lagi gitu loh, Bang Juma. Lebih baik gitu. Oke, saya mau bertanya ke Ibu ini. Nanya saya? Iya, nanya apa Bang? Gini Bu, di dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Nah, pertanyaan saya, apakah Yesus mendirikan gereja khusus Bang, untuk orang tidak bersunat? Saya mau bantu jawab Abang Juma, tapi koin yang Anda dapatkan harus diberi ke saya semuanya. Boleh, gitu. boleh. Lempar ke saya semuanya koin Anda. Nanti boleh. Teman-teman Muslim yang di bawah tolong kirim koinnya jangan ke saya. Sampai 5.000 koin ya. Ke Ibu User. Sampai 5.000 koin. Karena saya di sini nggak butuh koin. Tolong teman-teman yang kirim koin juga harus tahu ya. Kirim ke Ibu User. Beliau yang butuh. Koinnya harus masuk ke saya. Saya nggak butuh, alhamdulillah. 5.000 koin saya tunggu baru dijawab. 5.000 koin saya tungguin Bang Juma. Anda kan dapat sehari bisa 5.000. Saya tunggu sampai 5.000. Pertanyaan saya Bu. Enggak, saya itu tadi mau menjawab Anda. Kan Anda usah bertele-tele koin. Masukkan dulu 5.000 koin ke saya. Kan Anda mau bahas apa? 5.000 koin saya lihat. Bahas apa? Bahas sudah lah. Apa sih nggak jelas dah. Mau bahas apa ya bahas. Apa sibuk sama koin-koin nggak jelas. Saya yang minta koin Bu. Saya bukannya Ibu. Saya yang peminta-minta. Ya udah mau dibahas biar tidak buang-buang waktu. Enggak mau saya. Masukin dulu 5.000 koin ke saya. 3.000 koin juga boleh. Enggak mau saya. Masukin dulu. Masukin Om Juma. Assalamualaikum. Om Juma tanya aja sama anak Allah ya. Apa yang mau ditanyakan ke anak Allah Om Juma ya? Baik. Tanya aja ke Jadi gini. Baru dijawab. Ibu User, jangan permalukan teman-teman Kristen Bu. Saya itu nggak gitu. Saya sudah puluhan tahun bersama dengan teman Kristen tadi yang kayak gitu. Enggak apa-apa. Sebentar dulu Bu ya. Biar teman-teman Kristen tidak ada yang kayak gitu Bu. Emang saya bukan Kristen kok. Saya bukan. Iya dia bukan Kristen. Saya bukan dia baru Kristen. belajar kekristenan. Dia belum Kristen gitu. Ya udah saya Ibu. bukan Kristen. Bang Jumo masukin dulu koin Anda. Dia baru belajar gitu. Saya bukan Kristen. Seluruh TikTok tahu saya ateis. Seluruh TikTok tahu saya ateis. Masukin dulu koin. Tapi Anda tadi Ibu saya. menjelaskan tentang Enggak usah Bang Juma belum masukin koin Iya, Anda dia memang 300 ke kan saya. udah dikasih tahu dia sementara ini mendalami sejarah, makanya dia kasih tahu. Kalau gitu Ibu duduk yang cantik, biarkan kami berdiskusi dengan baik. Oke Bu. Rantai perak, kamu lagi nyari koin nggak? Kalau nggak nyari koin, izinin dong suruh Juma masukin koinnya ke saya. Saya kan ateis, saya mah kuat aja ateis. sayang. Nggak apa-apa saya ateis, saya bukan Sayang, siapa-siapa. di-mute dulu sayang. Oke, pertanyaan saya gini loh Ya Juma nggak teman-teman. berani ngasih koinnya ke saya kan? Ayo itu yang 400 masukin dulu ke saya baru bertanya. Ayo please. Bu Herinya di Nggak mau saya Veronica. Saya kesini untuk nyari dulu koin. sayang. Saya kesini untuk nyari koin. Veronica Tentukan diam tema dulu. dulu deh Om. Ini
Oh, saya ateis lagi nyari koin. Saya ke sini memang khusus untuk nyari koin. Ayo, Bang Juma, kalau Anda nggak nyari koin di sini, masukin koin Anda ke saya. Toh Anda nggak Saya nyari nggak cari koin. koin, Bu. Saya Nah, mana ada makanya Ibu koin pernah Anda dengar saya masukin cari ke saya. koin. Kalau koin Orang yang Anda mau kasih koin masukin. itu baik ke Kristen ataupun ke Islam itu mereka adalah orang-orang yang ikhlas Nah, untuk itu kan Anda nggak teman-teman, nyari koin. nggak minta-minta gitu. Saya cuma masukin omongan Anda. Anda kan ke sini nggak nyari koin, betul nggak? Ya emang Jawabnya. enggak. Ya enggak, kalau enggak berarti Eh, koin 500 itu kan nggak berguna. Masukin ke kenapa saya cepat. jadi bahas kayak begini, Bu? Emang saya ateis, saya mau bahas ini. Berarti Ibu nggak Anda cocok di nggak sini nyari agama. Ibu Ini ateis. bukan poin ini bukan room Anda. Anda kalau nggak nyari koin, masukin koin 500 itu ke tempat saya. Apa Ayo. sini teman-teman? Apa pantas Ibu ini masih biarkan di sini? Saya ateis, kenapa nggak boleh? Anda Tadi jangan Anda menjelaskan tentang Kristen loh. Anda Enggak sudah ngaku Iya, Kristen loh tadi. karena Anda Anda minta sudah doa mengaku Kristen loh saya tadi. doa buka puasa. Anda malah komat kami tentang kitab-kitab di luar daripada Maaf kitab kalau salah kanonik. ya teman-teman. Jangan kayak gitu, Bu. Bu Heri, Bu Heri, Bu Heri. Bu Heri, Bu Heri, Bu Heri, sebentar dulu Bu Heri. Jangan Bu kayak Heri gitu, diam Bu. dulu, Bu Heri di mute dulu. Bu Heri di mute dulu. Nanti kita tentukan temanya dulu ya. Enggak usah. Jangan cerdik seperti ular kata teman di bawah. Maju mau Iya, ditentukan dulu temanya ya. Enggak Enggak, apa-apa. ayo. Enggak dulu Veronica. Tendal. Saya ini ateis. Saya nyari koin. Ateis tadi ngaku Kristen. Enggak. Sekarang ngaku Saya ateis. lagi belajar Juma dia itu lagi Saya mendalami, ateis, lagi semua orang tahu. belajar. Ayo, Juma, Tadi dia kasih dulu koinnya. tadi nyindir-nyindir kalau ada yang tidak paham tentang Alkitab kata dia. Iya, karena dia juga lagi belajar, dia tidak itu Ya, sendiri, dia bertanya sekarang di begini, setiap saya mau room tanya itu. ke dia, Ayo, dari mana Juma. dari mana Ibu tahu bahwa Injil Filipus, Injil Barnabas itu tidak pantas daripada Injil Lukas? Apa yang jadi dasar pijakannya, penilaiannya? Ada tadi saya bilang yang dia ucapkan. Saya nggak pernah bilang yang dia ucapkan. Bagaimana Anda bisa mengatakan Injil Thomas itu salah dan Injil Lukas itu benar? Mana Apa ada yang orang menjadi bahas ukurannya? Injil Thomas, Saya bilang yang Barnabas, dia mana katakan ada? tadi teman-teman ada Tapi 200 ini orang. ngeri. Saya nggak bilang yang dia katakan. Juma ini Kan- ngawur ini. kan cuman belepotan Kamu kan? ngawur, Juma. Ha. Juma kamu Saya nggak ngawur. pernah Kan bilang cuma yang dia belepotan. bilang. Siapa yang Kitab-kitab belepotan? apokrif itu, Siapa yang apokrifa itu bilang? kenapa ditolak? Apa alasannya? Apa dasar penilaiannya? Kenapa itu dikatakan keliru? Kenapa Kalau minta Ayo. jawaban, bayar dulu. Kalau Anda kan ini nggak nyari koin. Buktiin kalau Anda nggak nyari koin. Buktiin Anda nggak Sudah nyari serendah koin. ini kah teman-teman? Ini memang saya ateis. Injil Kenapa Barnabas itu kan Injil palsu Anda yang dibuat. Dari mana bisa dikatakan palsu, yang mana bisa dikatakan asli? Dasar pijakannya untuk menilai itu apa? Barnabas itu kan Siapa yang Injil punya dibuat kapasitas palsu. untuk mengatakan ini palsu, ini asli? Ayo Bang Juma buktiin Anda tidak Kalau tidak cari palsu. koin. Jadi koin tidak Kalau tidak berguna. palsu, Berikan koinmu pada kenapa? saya. Ya mungkin karena bertolak belakang dengan konsep budaya Romawi Yunani makanya ditolak. Bang Juma tidak nyari Itu koin. Injil palsu Ayo dibuat buktiin oleh orang Bang Muslim Juma sendiri beri loh. koinmu Injil pada Ya saya. itu menurut Ayo, informasi Bang yang Juma. Anda dengarkan. Ayo Kalau Bang tidak Juma palsu, nggak mungkin buktiin ditolak Anda sama Ini tidak teman cari saat ini koin. sudah serendah inikah teman-teman? Nggak apa-apa, saya ateis ya rendah nggak apa-apa Anda. Ngaku ateis Kalau lagi, Anda nggak rendah, alamak. kalau Anda nggak Sayang. rendah, buktikan omongan Anda. Om Rantai Perak. Allahu sayang. Akbar. Saya belum turunkan di tim singa loh, kondisikan tim dulu hiu. roomnya, Kalau saya turunkan pecah biji matanya Ayo nanti nih, cuma Bu. buktiin omongannya. Orang Aduh. laki-laki yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita lihat sudah serendah ini ya akhlak mereka. Tadi koar-koar, nyindir-nyindir. Kalau ada yang bertanya tentang Alkitab, dia tidak paham. Jangan dinaikkan, jangan ini, jangan itu. Sok cantik, sekarang ngaku ateis. Parah, parah. Jangan masuk komal kalau tidak siap untuk didatangin tamu. Parah ini. Penyembah manusia parah. Ini akibat kalau manusia disembah, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ditanya apa yang menjadi dasar penilaian bahwa kitab Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Maria, dan Injil-Injil apokrifa yang lainnya itu ditolak oleh gereja. Apa sebabnya? Ada jawaban. Karena itu buatan orang Arab, buatan orang Islam. Dasar tuyul. Udah pagi-pagi sudah menghayal. Pagi-pagi sudah ngada-ngadi. Nah, ini kenapa komalnya? Malu kan? Dialu aja, jangan buka komal kalau tidak siap didatangin. Kami umat Islam buka komal itu siapapun yang datang kami layani dengan baik. Ini malah kayak begitu caranya. Ini kayak kelihatannya pura-pura ini, malu ini, hostnya malu, si anak Theos. Ini bukan dikerjain, teman-teman. Bukan dikerjain ini. Ini justru membongkar aibnya mereka. Ya, sudah dua yang kayak begini, Pendeta Torosoki dan ibu tadi. Siapa namanya? Ibu User. Bikin malu. Katanya bukan Kristen. Yang lainnya bilang, "Oh iya, dia masih sementara mencari." Mencari apa? Tadi jelas-jelas dia mewakili Kristen. Sekarang kayak gini jadinya. Masih mau kepo. Jadi kan emang enak. Makanya komal sampai sekarang masih kayak gitu-gitunya komalnya. Cari koin katanya, cari koin. Belum dia lihat pasukan singa datang, pasukan hiu. Mungkin biji matanya keluar. Betul, mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka ingin menipu Allah. Mereka lah yang kena batunya. Masih mau. Nah, ini hostnya pura-pura gitu, pura-pura tidur. Padahal tadi dia sempat ngomong. Sengaja dibuat kayak gini nih roomnya. Parah kan? Kasih dulu koin. Kasih dulu koin. Ya sudah teman-teman, kita cari komal yang sedikit agak berbobot. Komal ini kurasa sengaja mati suri biar tidak didatangi oleh malaikat maut. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini coba kita lihat ini, si penghayal. Tapi kurasa dia tidak akan menaikkan saya, si Fortune, apalagi Torosoki. Nah, live-nya dimatikan. Live-nya dimatikan. Aku sujud pada Bapa supaya kamu dapat mengerti ya dan memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini harta yang luar biasa kita miliki.
di dalam iman kepada Tuhan Dulu Yesus. ya teman-teman. Jadi jangan mau dicuri, jangan mau dikurangi harta yang berlimpah itu. Dia datang mengorbankan dirinya, dia beri kita hidup, dan dia beri kita kelimpahan. Jangan mau dibodohi. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Pencuri datang untuk memisahkan kita dengan kasih Bapa kita. Sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Dicuri kelimpahannya, dicuri hubungannya, persekutuannya dengan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera itu. Dengan tipuan. Tipuan. Ya. Akhirnya dibunuh, dibinasakan. Tapi Tuhan itu begitu baik. Dia datang. Dia mau pulihkan itu. Sekarang kita ada di dalam Tuhan. Jadi jangan lagi mau dibodohi. Tuhan Yesus itu Bapa kita. Gak ada yang lain. Kalau Bapa itu bukan Tuhan Yesus, berarti posisi Bapa itu kosong dan diisi oleh roh-roh yang lain. Ya, saya banyak ketemu orang-orang ya yang sudah Kristen, masuk Kristen, tapi sebenarnya dia sedang melakukan sinkritisme. Ternyata ya Bapa yang dia maksud yang tiang. Kau jawab dulu, langit dulu atau bumi dulu? Kalau ada pesawat lewat itu tertabrak Kau dia. jawab dulu, langit dulu atau bumi dulu? Makanya itu ku katakan tuh Bebel Kau itu. jawab dulu, langit dulu atau bumi dulu? Kok bisa mengatakan? Kau jawab dulu, langit atau bumi dulu? Alexander, Kebiasaan kalau Uclim ditanya seperti pusing ya, itu. pusing Alexander ya. Bingung ya dengan kisah kan kamu. bilang tadi. Jawab dulu. Kau jawab dulu. Secara bersamaan, aku bilang. Kan aku bilang secara nggak bersamaan. bisa. Kau bersamaan gimana? Ini Satu langit dulu, satu bumi dulu. udah dikasih jawaban. Kau lah jawab dulu. Kau jawab dulu, langit atau bumi dulu. Kau jawab dulu. Secara bersamaan. Langit atau bumi dulu. Secara bersamaan. Tadi. Lucu. Ingat atau teman pertama kali dia jawab apa? Pertama dia bilang apa? Pertama dia bilang adalah langit dulu, jelas langit dulu dia bilang. Sekarang bumi dulu. Sekarang bersamaan. Mana yang benar jawabannya, langit dulu atau bumi dulu atau bersamaan? Biar ku jelaskan. Jadi gini kan, tadi di surat Fusilat katamu bumi dulu. Berarti kalau ku bilang langit dan bumi itu secara bersamaan, kau membantah nggak? Oh, pasti membantah dong. Oke, harus langit dulu dong. Harus langit dulu, soalnya semua nih ya. Oke, gua kasih tahu tunggu nih ya. Nih gua kasih tahu ya, di Al-Araf 54, di Yunus 3, di Hud 7, di Furqan 59, di As-Sajdah 4, di surat Kaf 38, sama di Al-Hadid 4, itu semua mengatakan langit dan bumi, langit dulu baru bumi. Nah, kenapa tiba-tiba muncul tuh ayat tuh jebret, Fusilat 9:12, bumi dulu baru langit. Ayo berarti gimana? apa? Berarti kalau kalian memang cerdas ya, berarti itu secara bersamaan. Ketika Justru saya cerdas, makanya saya tanya langit dulu atau bumi dulu. Berarti secara bersamaan namanya. Saya tanya justru tadi ada bilang langit dulu, secara bersamaan. Nah, ayo. Gini, dengarkan dulu. Kan, bingung kan sendiri kan? Kok bingung? Kalian justru yang nggak memahami. Kamu yang bingung. Ketika saya belum bertanya tentang hari berapa hari penciptaan. Saya baru tanya dulu langit atau bumi dulu. Anda sudah bingung. Kan aku bilang secara bersamaan. Justru kalian yang bingung. Pertama Anda bilang jelas langit dulu. Anda jangan bohong. Ini masih terekam. Enggak gini. Kami bingung gitu. Coba kalian bingung nggak ketika Bebel mengatakan bumi ini berdiri dengan Alkitab, Pak. Nggak usah lari ke Alkitab. Jangan dulu, jangan pegang kitab dulu. Lari ke Alkitab. Bukan Alkitab ke Bebel ini. Bukan ke Alkitab. Kita selesaikan dulu langit atau bumi dulu. Aku bukan lari ke Alkitab, tapi ke Bebel. Alkitab itu sampulnya. Kita nggak usah lari topik, ada tiangnya. Yang saya tanyakan itu gampang kok, langit dulu atau bumi dulu. Kan aku bilang secara bersamaan. Loh, pertama Anda bilang langit dulu. Jadi kalau bersamaan gimana? Coba jelaskan gimana? Bersamaan gimana? Itu. Kalau bersamaan gimana? Kok bisa diceritakan bersamaan? Loh,
Secara Jelas, bersamaan, jelas, jelas, secara jelas, bersamaan jelas. langsung jadi pun bisa langsung dia. Namanya Tuhan. Itu yang maha kuasa. Gitu loh. Oh gitu, itu Nah, maha kuasa. ya, beda Oh, dengan Tuhan maha kuasa tadi kalian. bingung penciptaannya Beda terbalik-balik. dengan Tuhan kalian. Maha Yang kuasa tidak tapi bisa terbalik-balik. apa-apa, disiksa, dihajar, dihantam. Itu Tuhan itu namanya. Loh, Anda sudah lari dari topik. Nggak usah lari dari topik, Anda. Ya, kan kita cerita tentang ketuhanan, tentang penciptaan. Ya udah lari ke situ lah kita jadinya. Pak, nggak usah Kalau lari-lari. Anda mau menghujat, saya bisa menghujat Anda di sini. Kalau saya menghujat Anda, habis Anda. Emosi, jangan emosi lah, tenang. Iya, kau jangan menghujat dulu makanya. Jangan menghujat dulu. Siapa yang menghujat? Ku tanya dulu. Kau jawab dulu, Aku enggak. Tuhan kalian nggak bisa apa-apa. Kau jawab dulu, langit dulu atau bumi dulu, jangan lari kemana-mana. Secara bersamaan. Ayo jelaskan gimana secara bersamaan, coba jelaskan. Iya, tadi udah gue bilang di Al-Baqarah 29 tadi itu terciptalah langit. Baru kau bilang di Fusilat itu terciptalah bumi. Berarti Ya, apa? makanya mana yang benar? Secara bersamaan gitu loh. Ya caranya gimana? Caranya gimana secara bersamaan? Gimana caranya? Coba jelaskan. Tadi kenapa pertama itu kamu Kalau kau ngomong tanya caranya, aku bukan ahlinya, bukan ahli pencipta. Oh ya sudah, turunin, nggak ada ilmunya udah, turunin. Percuma. Ketakutan kalian, ketakutan. Lu yang nggak bisa jawab kok ketakutan. Kok nggak bisa jawab ketakutan. Gak konsisten dengan jawabannya dia. Gak konsisten kan? Pertama bilang langit dulu gitu, ya kan? Ayo kan Juma tuh naikin Juma naikin Juma tuh. Naikin dulu tuh, naikin Juma tuh. Si Juma Ayo, kalau Bang udah Juma, ada ayo. Selamat pagi, Bang Juma. Pagi. Ya, silakan jawab. Bang Juma kalau bisa tawanya jangan terlalu gede, Bang Juma. Bang Juma, kalau bisa tawa jangan terlalu gede ya. Iya. Ya, kecilin tawanya. Siap juga ditanya Bible kan? Siap juga ditanya Bible kan? Kita bahas dulu sekarang ini. Ya, saya tanya habis saya menjawab Al-Quran, Anda siap ditanya Bible? Ya, tapi kamu jawab dulu, kamu jawab dulu sekarang. Oke, bosku. Apa pertanyaannya? Yang paling sulit. Penciptaan langit dulu atau bumi dulu? Pertanyaan yang bagus. Kebetulan Allah SWT telah menceritakan kalian yang kafir ini. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Oh, yang kafir Juma. Juma jangan pergi, jangan datang masuk ke rumah orang kok panggil orang kafir Juma. Diam, saya menjawab. Awalam kamu jangan datang panggil orang kafir Juma. Loh, lagi puasa. Paulus yang pertama kali mengatakan kalian kafir. Ya sudah, nggak usah kau panggil orang kafir. Nah, memang kafir. Ya juga, kamu juga kafir. Buat kami juga kafir. Yang tidak bersunat itu menurut Paulus kafir. Kok marah? Loh, ya. Naikkan itu Crusader, Bro Crusader. Iya, jadi Bang Juma jangan mengolok-olok. Kalau Tuhanmu jangan diolok, jangan mengolok ya. Kalau ya selamat pagi Crusader. Ya salam. Itu jangan lagi dikasih kesempatan itu manusia gila seperti itu. Cici dengar suara dia aja Cici. Bro Crusader yang punya itu kan YouTube Crusader bukan sih? Sahabat sekalian. Aduh, parah ini penyembah manusia. YouTube punya YouTube. Marah dibilang kafir. Itu ya channel YouTube ya. Ibu tahu ya? Ibu sering nonton juga ya? Iya, Galatia 2 nomor 14, Kristen itu kafir. Aduh, parah teman-teman. Mereka paling takut kalau kita ada di tempatnya. Itu dia maksud saya mau nanya. Padahal tadi saya bicara baik-baiknya.
Orang-orang kafir. Lah Paulus sendiri mengatakan dia kafir. Apa sih Kristen ini? Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat ada orang hidup secara kafir. Ketakutan mereka satu komal. Oke lah. Bertanya tentang Islam. Ya kan sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ar kanata ratsqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai' hayya afala yu'minun. Apakah orang kafir? Nah, itu kan jelas tuh. Apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah satu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, jadi diciptakan bersamaan, tadinya satu. Parah ini, parah. Sementara di Fussilat di surah Fussilat ayat 9, ayat 10, ayat 11 itu bukan proses penciptaan. Saya soalnya suka dibagi sama Bro Fortin data-data. Aduh, parah ini. Saya minta lagi dinaikkan ya, teman-teman. Tahu ya, cuma Anda diturunin karena lo apa-apa naik-naik sudah mengatakan kafir. Loh, kafir itu kalian memang sudah dijelaskan dalam kitab kalian. Galatia 2 nomor 14. Ya. Bagaimana mungkin seorang si Juma itu menelan mentah-mentah sebuah kesalahan seperti misalnya Muhammad mencabuli Aisyah. Itu tidak diterima sebagai kesalahan. Kalau giliran dia bicara tanpa dalil, tanpa dalil, akal sehat si Juma itu berada di selangkangannya. Itu aja. Kalau hujat mereka hebat, dikatain kafir, Paulus saja ngatain mereka kafir. Dibilangnya kita menghujat. Jadi kalau mau bilang kafir, kita juga seharusnya bilang mereka kafir juga. Apa dasarmu? Apa dasarmu ngatain Islam kafir? Apa dasarmu? Dasar. Si Juma mau naik lagi, tapi kalau dia mulutnya lo apa-apa sudah mengatain orang, turunin aja. Dan harus berdiri kita pasti. Oke. Kita bahas tentang penciptaan. Emang dia bisa bahas kitabnya dia, Pak? Dia akan lari ke Alkitab, mau nuding Alkitab terus, tetapi itu dipenggal-penggal. Tapi kalau dia membahasnya, membawa Alkitab turun langsung, berarti dia nggak bisa berdiri di kitabnya dia, di kitabnya dia. Udah nggak bisa dia itu, Pak. Dia nggak bisa kok membahas kitabnya. Emang kapan dia bahas kitabnya? Loh. Mereka itu tidak membuka ruang untuk tentang Al-Quran, tentang tanya. Kalian ini kemana aja? Saya setiap berdialog itu bahas Al-Quran. Setiap dua arah bahas Al-Quran saya. Kita sebanyak-banyaknya. Jadi kita tidak sempat ngebahas. Karena kan harus dibahas satu persatu. Karena satu persatu itu harus satu perikop kita pahami. Ketakutan, satu perikop, satu karung kalian telan itu Bible, kalian tidak akan paham. Kenapa? Karena kalian hanya memahaminya dengan iman, bukan dengan ilmu. Dapat terbongkar. Kalau terbongkar kan semuanya nanti akan menjadi murtad. Oh, terbongkar nenekmu kiper. Siapa yang bisa membongkar? Apa yang membongkar? Conkat, pakai conkat. Ayo udah naikkan saya, naikkan saya, nggak usah kayak gitu. Biar kita hantam-hantaman. Udah, naikkan saya, sudah mau hantam-hantaman ini si kampret. Kirim aja alamat ke TikTok nanti saya kirim flash disk. Udah mau hantam-hantaman. Di dalam hatinya ada penyakit memang. Saya datang untuk mencerdaskan kalian, kalian malah selalu mau ribut. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit, dengki, marah kan? Karena majikan kalian telah menjajah berabad-abad tapi nggak berhasil mayoritas, makanya kalian dendam. Hantam. Wah, enak kali mulut kau.
Belanda aja datang ke sini lari mencret. Mantap. Nenekmu kiper. Dulu aja saya belum hidup, Ada yang mau disampaikan? majikanmu diusir, apalagi sekarang ada Bang Suma. Lapis kepala kalian dengan baja. Telan baik-baik. Walah, dongkol. Mentah-mentah ya, kebohongan atau dogma bohong yang diajarkan Al-Quran dan Muhammad sang pencabut ya. Ya, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Belajarlah menggunakan akal sehat dalam persoalan iman ya. Ya udah nekan saya. Kita diskusi. Kita tunjukkan mana yang benar. Jangan jadi pecundang. Ya Bang Bidat silahkan sama Miss Esther. Ya udah nekan saya. Gini, kalau kita bahas Alkitab kita itu satu ayat itu kita pelajari satu perikop benar-benar gitu. Oh, di Islam enggak gitu? Di Islam enggak? Tuyul. Apa pula kau yang mentafsirkan sesuatu yang sudah ditafsirkan Yesus? Kau tafsirkan lagi. Giliran bahasa Al-Quran, hebat kalian. Nuduh-nuduh Rasulullah pencabul. Dasar biadab. Kotoran kalian. 1 Korintus 4 nomor 13. Apa itu? Kita kotoran dari segala sesuatu. Dia melompat-lompat di kitab kita supaya kita nggak punya lompat-lompat. Maunya kamu itu saya jelaskan dari kitab Kejadian gitu sampai tuntas gitu. Nenekmu kiper, kamu nggak bayar saya. Mana saya mau, pendetamu aja nggak ada yang kayak gitu, padahal kalian bayar. Enak kali ngomong. Dia beling satu, dia kepanasan dia karena dia nggak mau naikkan saya tidak. Menuding-nuding untuk memotong-motong. Itu karena saya naikkan saya ketakutan. Habis itu mereka nggak bisa berkutik karena kitab kita jelas kok. Jelas apanya? Jelas sesatnya. Manusia pemulung mereka itu. Manusia pemulung. Kitabnya Yahudi kau pulung-pulung terjemahannya. Ada malu, pemakan remah-remah, pungut-pungut kitabnya orang. Dia ya nggak ada karena tahu itu dia potong rangkaian kalimat-kalimat itu dia bikin sendiri, jadi ceritanya beda, dia lepasin dari konteksnya gitu. Itu sebenarnya kan itu sesuatu yang menurut saya jahat ya, itu sesuatu yang jahat sebenarnya. Kalau secara hukum itu kita omongan orang ini kan sama dengan omongan orang lah ya, kita potong-potong, kita sambung-sambungkan, lalu ceritanya jadi berubah. Mohon maaf Kak Esther, iya, Pak. Ini di bawah ada Libra yang mencoba untuk memancing saya. Gak apa-apa kalau misalnya saya Bang Fortin, ya, saya akan membahas mengenai ibadah haji itu adalah puncak kebohongan terbesar Islam. Mau naikin? Nggak usah dinaikin, biar dengar dulu, nanti roomnya menjadi kacau kalau misalnya dia naik. Nanti kalau misalnya setelah pembahasan apa yang saya bahas ini, ya nanti baru boleh dinaikin. Oke, siap Bang, lanjut. Ya, saya bisa mengatakan bahwa ya, ibadah haji ya, itu adalah puncak kebohongan terbesar Islam. Ya. Nah, kita tahu ya, bahwa ya, setiap tahun umat Islam di seluruh dunia itu melaksanakan ibadah haji, yaitu berziarah ke Ka'bah. Ya. Tapi mereka kita dengarkan dia monolog ya teman-teman, dia monolog ini. Insya Allah dimonitor, monolog kita rekam ya. Dan itu juga mampu ya. Menurut sumber Islam ya teman-teman ya, ibadah ini ya dengan segala ritualnya ya, termasuk bertawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah ya, kemudian mencium batu hitam Hajar Aswad ya, lalu berlari antara 2 bukit Safa dan Marwah ya. Nah, itu adalah untuk meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Ibrahim. Nah, cerita konyol ini ya, itu terdengar seperti dongeng anak-anak sebelum tidur ya. Nah, tapi apakah ini memang dongeng anak-anak atau fakta ya?
Nah, kalau kita selidiki ya, kalau kita selidiki ya bahwa ya, benarkah Abraham ya atau dalam Islam disebut Ibrahim ya dan Ismail itu pernah datang ke Mekah ya? Itu semua omong kosong ya. Itu omong kosong. Lalu bagaimana dengan Hajar Aswad ya? Nah, Hajar Aswad itu batu hitam ya yang dikabah pada masa itu ya. Ya. Itu tidak lain adalah ya, sisa-sisa meteor yang jatuh ke bumi. Ya. Menjadikan sisa meteor sebagai benda suci yang turun dari langit itu adalah hal yang umum di kalangan kaum pagan pada masa itu. Ya. Ini juga tercatat di Kisah Para Rasul ya dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 35 ya. Di sana dikatakan ya, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efes itulah yang memelihara baik Queen Dewi Artemis ya maupun patungnya yang turun dari langit. Nah, dengan demikian ya, tindakan Muhammad yang mencium batu Hajar Aswad ya dan diikuti oleh para pengikutnya sampai hari ini ya, itu sudah pasti berasal dari tradisi kaum penyembah berhala ya dan bertentangan dengan ajaran Tuhan yang benar. Ya. Nah, ada teman-teman ya, ada dua kesimpulan penting yang bisa kita ambil ya. Yang pertama ya, ritual ibadah haji itu tidak ada hubungannya dengan Abraham ya atau Ismail ataupun tradisi monetis apapun. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, ritual ini itu hanyalah adaptasi dari ritual pagan di Arab ya yang kemudian diberi label Islam. Ya. Maka teman-teman ya, dengan demikian ya, Islam ya itu tidak lain adalah agama campur aduk ya dari elemen-elemen tiga tradisi religius ya, yaitu Yahudi ya, kemudian Kristen Bida ya, Kristen Nestorian pada masa itu, dan kemudian penyembah berhala. Karena apa ya? Kenyataannya ya, kisah-kisah dalam Al-Quran ya, itu memang banyak mengambil dari tradisi Yahudi dan Kristen ya. Tidak hanya dari kitab-kitab suci, tapi juga dari Talmud yang bukan termasuk kitab suci ya. Dan Injil-Injil apokrif ya yang banyak digunakan aliran-aliran bidah di Jazirah Arab pada masa itu. Ya. Maka ya dengan adanya mentalitas plagiat ini ya, kita ya, saya kira kita tidak perlu heran ya jika Muhammad itu juga mengambil tradisi penyembah berhala nenek moyangnya ya untuk dimasukkan sebagai bagian dari agama Islam. Ya. Nah, dan agar tradisi pagan ini mendapat legitimasi sebagai bagian dari ajaran para nabi ya, Muhammad ini merekayasa ya dan memanipulasi kisah-kisah dari tradisi Yahudi ya. Maksudnya apa ya? Agar ritual dari tradisi pagan tersebut ya itu seolah-olah merupakan bagian dari ajaran dan tradisi para nabi ya. Itu yang terjadi dengan ibadah haji ya. Nah, fakta Islam sebagai agama campuran tiga tradisi religius ya, itu juga menunjukkan bahwa ya, Islam itu tidak berasal dari Tuhan ya. Sekali lagi ya, Islam tidak berasal dari Tuhan ya. Ya. Nah, itu alasannya sangat jelas ya. Sangat jelas. Tuhan ya, itu tidak mungkin mencampurkan ajarannya ya dengan ajaran sesat dan pagan ya, apalagi dengan cara memanipulasi fakta ya. Maka saya bisa katakan bahwa Islam ya itu tidak lain adalah agama ciptaan Muhammad ya, agama ciptaan Muhammad ya yang mendapat inspirasi dari Jibril. Kita tahu Jibril itu siapa? Jibril itu bukan malaikat ya. Jibril itu bukan malaikat ya, tapi bisa dikatakan ya bapa segala dusta ya yang menyamar sebagai malaikat terang ya. Maka tidak heran teman-teman ya, konsep monoteisme dalam Islam ya atau yang biasa disebut dengan tauhid ya
itu seolah sangat sederhana ya dan mudah dipahami akal manusia ya. Nah, betapa seringnya kita mendengar Muslim ya membanggakan konsep tauhidnya ya yang mudah dipahami akal dibandingkan dengan konsep monoteis trinitas Kristen ya. Tapi tanpa mereka sadari ya justru ya hal itu mengindikasikan bahwa ya konsep tauhid Islam itu hanyalah hasil rancangan pikiran manusiawi yang dangkal ya dan sekaligus menyesatkan ya. Nah, mengingat latar belakang Muhammad sebagai penyembah berhala ya maka besar kemungkinannya bahwa ya konsep tauhid Islam ya, itu adalah hasil penyederhanaan konsep dewa-dewa ya, dalam ajaran pagan ya, yang dia pahami sebelumnya. Ya. Nah, dalam pemikiran Muhammad ini Tuhan yang dipercaya para nabi itu sama dengan dewa-dewa pagan yang dipercaya orang-orang Arab pada umumnya. Hanya saja ya jumlahnya satu. Maka apa? Ya, Muhammad itu harus memilih satu dewa ya, sebagai Tuhannya dan menyingkirkan dewa-dewa yang lain. Itu sangat masuk akal. Ya. Nah, kalau Muslim mengatakan bahwa Ka'bah adalah rumah Allah, ya, itu maka benar sekali. Ya, sebab Allah yang dipercaya Muslim itu tidak lain adalah salah satu dari dewa-dewa pagan yang patungnya ditempatkan di Ka'bah. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, patung berhala apa yang saat ini masih ada di Ka'bah? Ya, itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Hajar Aswad. Ya, ingat baik-baik teman-teman Muslim, ya, bahwa Ka'bah ya, itu tidak pernah dibangun sebagai rumah tempat menyembah Yahweh, ya, satu-satunya Allah yang dipercaya para nabi sebelum Muhammad. Ya. Nah, sebaliknya, ya, sejak awal Ka'bah ya, itu dibangun sebagai rumah berhala, tempat kaum pagan menyembah dewa-dewa mereka. Ya. Nah, maka dengan menyebut Ka'bah sebagai rumah Allah, ya, itu sama dengan mengakui bahwa ya, Allah yang dimaksud Islam itu adalah salah satu dari dewa-dewa pagan. Ya. Dewa pagan ini ya, kemudian dalam Islam itu dinobatkan menjadi satu-satunya Tuhan ya, yang harus disembah ya, sebagaimana yang terungkap dalam kalimat syahadat la ilaha illallah dan seterusnya. Ya. Nah, makna kalimat syahadat dalam konteks ini itu adalah tak ada yang patut disembah kaum muslim selain Allah penghuni Ka'bah ya, yang telah menjadikan Muhammad sebagai utusannya. Ya. Ini seperti yang tertulis dalam surat An-Naml 97 ya, surat 27 surat yang ke-27 ayat 91. Ya. Di sana dikatakan bahwa ya, sesungguhnya aku ya hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, ya, yaitu Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci ya, dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Jadi ya, Allah yang disembah muslim itu tidak lain adalah salah satu dewa kaum pagan ya, yang dalam Islam itu dinobatkan sebagai satu-satunya Tuhan. Dengar itu Juma, ya. Juma Anda harus mendengar ini, ya. Karena kalau Anda terjebak dalam sejarah bohong, ya, sejarah yang sama, ya. Ya, saya yakin Anda akan berakhir di neraka, ya. Nah, jadi, ya, Allah yang disembah muslim, ya, itu tidak lain adalah salah satu dewa kaum pagan, ya, yang dalam Islam sekali lagi saya sebutkan ya dinobatkan sebagai satu-satunya Tuhan. Ya, maka tidak heran teman-teman ya, jika semua patung berhala yang ada di Ka'bah itu disingkirkan, kecuali apa? Hajar Aswad ya, yang selalu dihormati Muhammad ya, sejak ia belum mengaku sebagai nabi. Nah, Hajar Aswad itu tidak lain adalah berhala ya dari salah satu dewa pagan. Ya. Kepada berhala itulah semua saudara muslim mengarahkan sujud mereka dalam sholat ya, sampai hari ini ya. Nah, ini berbeda 180 derajat dari konsep ketuhanan yang dipercaya dalam Yahudi maupun Kristen ya. Nah,
Muslim ya itu umumnya mengira bahwa ya konsep tauhid Islam ya itu sama seperti konsep monoteisme yang dipahami para nabi-nabi Yahudi. Ya, padahal tidak sama ya. Nah, bangsa Yahudi itu sejak awal percaya ya pada Tuhan yang esa dengan pribadi yang tidak tunggal. Ya, misalnya saja ya dalam kitab Taurat Kejadian ya. Ya, biarkan aja teman-teman kita kasih ruang untuk menolak ya. Ini sudah dipantau ya, sudah dipantau sama ya, dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya. Biarin aja. Kata kita itu jelas menunjukkan adanya pribadi yang tidak tunggal ya. Nah, meskipun demikian teman-teman ya. Meskipun demikian ya, nabi-nabi Yahudi itu belum memahami jati diri Tuhan sebagai Allah Tritunggal. Nah, baru setelah kedatangan Yesus ya, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah Tritunggal ya, yaitu Allah yang esa dengan 3 pribadi ilahi ya, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini adalah konsep ketuhanan yang berasal dari Tuhan sendiri ya, dan melampaui pemahaman manusia. Ya, inilah konsep ketuhanan yang benar ya, dan bukan hasil pemikiran manusia yang dangkal seperti Muhammad ya. Nah, sungguh ironis ya, sungguh ironis. Itu Muslim itu sering sekali menuduh orang Kristen mempertuhankan manusia yaitu Yesus. Ya, sementara mereka sendiri telah mempertuhankan dewa pagan. Nah, jika Yesus memang Tuhan sejak sebelum segala sesuatu diciptakan, ya, maka ya, dewa pagan yang dipertuhankan Muslim itu bukanlah Tuhan ya, dan tidak pernah menjadi Tuhan sampai kapanpun ya. Nah, dewa pagan ini tidak lain adalah iblis ya. Nah, Islam sekali lagi ya, itu hanyalah agama gado-gado ciptaan manusia ya. Agama semacam ini ya, itu tidak akan berisi kebenaran ya, tapi kebohongan demi kebohongan yang membawa manusia pada kesesatan. Nah, ya, dan apa? Ya, ibadah haji itu adalah puncak dari seluruh kebohongan Islam. Ya, ibadah ini, ya, Muhammad itu dengan terang-terangan, ya, memanipulasi unsur-unsur dari tradisi Yahudi, ya, demi membenarkan praktek-praktek sesat kaum pagan penyembah berhala. Ya, dengan tujuan apa? Ya, yaitu untuk memasukkan ritual pagan ini sebagai bagian dari ajaran Islam. Ya. Nah, melalui berbagai kebohongan dalam Islam ini, ya, semua Muslim itu sesungguhnya tanpa mereka sadari itu telah diarahkan untuk menyembah salah satu dewa pagan alias iblis. Ya. Nah, dengan cara-cara langsung, ya, akan sangat sulit bagi iblis untuk meminta manusia menjadi pengikutnya. Ya, maka iblis menggunakan kedok agama, ya, untuk menipu banyak manusia agar menyembah dia. Ini harus dicatat. Ya. Nah, bagi sebagian besar Muslim, ya, mungkin kenyataan pahit ini, ya, sulit diterima. Tapi, ya, tidak bagi mereka yang terbuka akal sehatnya. Ya, nah, cukup miris rasanya, ya, melihat begitu banyak kaum Muslim di Indonesia, ya, yang rela membayar mahal, ya, dan menghambur-hamburkan devisa negara begitu banyak, ya, hanya untuk mengikuti ritual pagan penyembah berhala, ya, yang diberi label Islam. Ya. Nah, devisa negara yang seharusnya berharga untuk mensejahterakan rakyat negeri ini itu dihamburkan begitu saja untuk menjalani ritual ibadah sesat. Rekam aja, ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ya, jutaan kaum Muslim di negeri ini, ya, itu 5 kali sehari bersujud ke arah Ka'bah, ya, tanpa menyadari bahwa, ya, itu adalah ritual penyembah terhadap dewa pagan. Ya, nah, semua Muslim, ya, saya kira telah termakan tipu daya Bapak segala dusta itu, ya, yang disampaikan melalui Muhammad utusannya. Ya, Muslim dengan tulus mengira bahwa, ya, mereka berbakti dan menyembah Tuhan dalam ibadahnya. Padahal dewa pagan alias, ya, Bapak segala dusta itulah yang menjadi Tuhan mereka selama ini. Ya. Dari buah-buahnya, ya, kita bisa mengenal penyesatan ini, ya. Terorisme di mana-mana yang kelakuannya mirip seperti iblis.
ya. Mirip seperti iblis. Ya. Itu semua bisa terjadi, ya, karena begitu banyak Muslim yang tidak mau menggunakan akal sehatnya ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan iman. Ya, ya. Inilah penyakit turunan kaum Muslim, ya, selama berabad-abad, ya. Nah, untuk Zuma dan saudara-saudaraku kaum Muslim lainnya, ya. Jadi ya sudah saatnya kalian mulai menggunakan akal sehat, ya, bahkan dalam menghadapi perkara-perkara iman, ya. Jadi ujilah setiap roh, ya, apakah roh itu berasal dari Tuhan atau bukan, ya. Begitulah nasihat kitab suci, ya. Maka dengan cara itu teman-teman, ya, kalian itu akan terbuka pada kebenaran, ya, dan kebenaran itu, ya, akan membebaskan kalian dari kultus sesat. Ya, terima kasih, ya. Itu aja Bang Fortun. Pak, Saya izin turun karena saya lagi di luar, lagi di perjalanan. Ya, gimana, Bu Esther? Saya masih mau tanya nih. Saya itu ada pertanyaan selama ini di pikiran saya. Kenapa itu di dalam kitab sana itu Sabian, Mandean, kan yang kita tahu Mandean itu kok berkenan gitu loh. Gimana Bu? Kurang jelas. Miss Esther. Kak Miss Esther, coba diulangi lagi. Teman-teman, si Potsin ini kan selalu usir-usir saya ketika dia live, ya kan. Nah, giliran penghujat menolak di tempatnya dibiarkan, dikasih panggung. Kak Esther, ini ternyata nggak bisa dibiarkan. Suara saya masih terdengar. Kelihatan. Udah. Termasuk Sudah si bagus ya? Esther ini. Ya, sudah. Oh ya, coba Kedengaran? diulangi lagi. Suara saya udah kedengaran belum? Iya, tadi nggak kedengaran sih. Saya itu bertanya selama ini, kenapa agama mereka, kitab mereka berkenan kepada agama Sabian, Nasrani, Yahudi gitu. Terutama menjadi pertanyaan saya misalnya Sabian lah ya. Sabian kan kita udah tahu siapa yang disembah. Gitu. Kenapa kok bisa begitu? Seolah-olah dibenarkan gitu loh. Karena kita tahu sendiri bahwa Muhammad itu pada masanya itu adalah seorang pedagang, ya. Dia itu seorang pedagang. Sepertinya Kak Esther, saya pernah membahas ini, ya, mengenai Islam dan berhala, ya. Dia itu seorang pedagang, ya. Muhammad ini mengcopy paste, termasuk ya ajaran-ajaran itu semuanya digabungkan ke dalam ajaran. Jadi membuat saya kan kalau kita kan mengatakan kita bukan agama lah ya, kita ya, kalau kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang benar, nggak ada selain itu gitu. Tidak ada toleransi untuk ajaran mana-mana pun gitu. Dalam keimanan ini, dalam keimanan ya, bukan dalam kehidupan bertetangga atau bersaudara ya. Nah, tapi dalam keimanan ini menjadi pertanyaan buat saya, kenapa kok ada kompromi itu dengan agama-agama yang tidak ada hubungannya dengan sembahan mereka. Itu menjadi pertanyaan buat saya. Menurut saya itu aku dengar Pak Muhdim Siri ada pembahasannya. Begini teman-teman Kak Esther, ya, Bang Fortin, ya, kita tahu ya bahwa orang tua Muhammad, ya, itu menurut perkataan Muhammad sendiri itu ada di neraka, memang sangat bermasalah bagi Muslim. Ya, nanti akan saya tunjukkan data-data biar jelas, ya. Nah, termasuk juga nanti pertanyaan ke Esther nanti akan saya bersama. Nah, tetapi terlepas dari banyak ulama untuk membantahnya, ya, itu fakta tersebut sangat kuat. Ya. Ya. Selain berasal dari hadis sahih, ya, juga karena pada masa itu, ya, semua pengikut Muhammad tahu, ya, bahwa
kedua orang tuanya adalah kafir, alias menyembah berhala. Nah, perlu diingat ya bahwa ya, kedua orang tua Muhammad memilih tetap menyembah berhala. Meski di Mekah sudah ada komunitas-komunitas Kristen yang mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan pada masa itu. Ya, contoh ya, Khadijah. Ya, Khadijah ini kan istri Muhammad. Itu adalah seorang penganut bidah Kristen, ya, yang bagaimanapun juga percaya pada satu Tuhan. Nah, akibatnya apa? Ya, Muhammad ini ada dalam posisi yang dilematis. Ya, ya. Nah, yang pertama, ya, jika Muhammad mengatakan bahwa orang tuanya masuk surga, ya, maka dia akan kehilangan banyak pengikut, ya, yang kemungkinan besar memilih untuk tetap menyembah berhala, ya, seperti nenek moyangnya. Nah, yang kedua, ya, jika dia mengatakan bahwa orang tuanya ada di neraka, ya, maka itu menunjukkan bahwa ya, kenabian Muhammad itu bukan rencana Tuhan dan tidak pernah dibuatkan sebelumnya. Ya, maka apa? Ya, Muhammad ini memutuskan untuk memilih opsi kedua, ya, seperti yang dicatat dalam hadis sahih. Ya, dia mengatakan apa? Orang tuanya ada di neraka. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mempertanyakan kenabiannya? Ya? Nah, Mr. Muhammad ini itu memberi solusi, ya, memberi solusi Allah gangster, ya, yaitu menghalalkan darah setiap orang, ya, yang menghina dirinya, ya, ataupun meragukan kenabiannya, ya. Itulah yang terjadi sampai sekarang. Nah, kalau kita membahas bagaimana latar belakang Muhammad sebagai penyembah berhala, ya, ternyata berdampak sangat besar bagi ajaran Islam. Ya, nah, keluarga Muhammad, ya, itu bukanlah rakyat biasa, ya, pada masa itu, tapi tokoh yang dihormati oleh kalangan penyembah berhala di Mekah. Ya, nah, Abdul Muthalib misalnya, kakeknya Muhammad, ya, itu adalah salah satu pemimpin bangsa Quraisy. Ya, ayah Muhammad ini bernama Abdullah, ya, yang berarti hamba Allah. Nah, karena ayah Muhammad seorang kafir, ya, maka nama itu menunjukkan bahwa ya, Allah atau Ilah dalam Islam itu adalah salah satu dari dewa-dewa berhala yang disembah bangsa Quraisy pada masa itu. Ya. Nah, dewa inilah yang kemudian dijadikan Muhammad, ya, sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah dalam Islam. Nah, ya. Setelah orang tuanya meninggal, ya, Muhammad itu diasuh oleh kakeknya, ya. Dan setelah kakeknya meninggal, ya, Muhammad pun diserahkan kepada Abu Talib pamannya, ya, yang mewarisi kepemimpinan dari Abdul Muthalib, ya, dan menjadi orang yang dipercaya untuk mengurus rumah berhala Ka'bah pada masa itu. Ya. Nah, dari pengaruh keluarganya, ya, ya, kita bisa yakin bahwa ya, ajaran pagan itu sangat kuat mempengaruhi pola pemikiran Muhammad tentang Tuhan. Ya, nah, sementara itu, ya, ajaran monoteisme itu juga mulai mempengaruhi Muhammad, ya, setelah dia menikah dengan Khadijah, ya, seorang janda kaya yang menganut ajaran Kristen bid'ah. Ya. Nah, selain dari Khadijah, ya, Muhammad itu juga mengenal ajaran Kristen dari Waraka, ya, seorang kerabat Khadijah, ya, yang menjadi biarawan Kristen Nestorian, ya, pada masa itu, yaitu salah ajaran Kristen wilayah Arab pada masa itu. Nah, pekerjaannya sebagai pedagang yang membantu usaha istrinya, ya, itu membuat Muhammad juga banyak bertemu dengan orang-orang Yahudi dan mengenal ajaran mereka. Nah, akibatnya apa? Pandangan keagamaan Muhammad itu dipengaruhi oleh ketiga ajaran ini. Ya. Yang pertama, itu adalah ajaran pagan penyembah berhala yang sangat kental dari keluarganya. Ya. Kemudian kita dengarkan kedua, lagi ya, teman-teman. Sabar ya, sabar. Dari Khadijah dan Waraka. Dan yang ketiga adalah ajaran Yahudi dari para pedagang. Nah, yang sangat menarik
itu adalah Muhammad, ya. Itu sama sekali tidak pernah berniat meninggalkan ajaran pagan penyembah berhala dari nenek moyangnya. Nah, ini membuktikan kuatnya ajaran pagan dalam diri Muhammad. Ya. Nah, sekiranya Muhammad ini menolak ajaran pagan, ya, maka ya, dia pasti dibaptis menjadi seorang Kristen untuk mengikuti agama istrinya. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Ya. Nah, meskipun demikian, ya, Muhammad itu juga menyadari bahwa ya, gagasan monoteisme itu lebih masuk akal ketimbang politeisme yang dianut nenek moyang. Ya. Maka apa? Ya, Muhammad ini berniat ya, untuk menggabungkan ketiganya, ya, yaitu ajaran pagan penyembah berhala, kemudian ajaran Yahudi dan Kristen bid'ah. Ya. Nah, Kristen bid'ah ini adalah mereka yang menganggap Yesus hanyalah setengah dewa, ya, seperti Bidatius. Nah, dari ketiga ini, ya, Muhammad itu menggabungkannya menjadi satu agama baru, ya. Itulah yang kemudian menjadi agama Islam. Ya. Nah, bisa nabi-nabi Israel dalam Islam, kemudian termasuk tentang Musa dan juga Yesus, ya. Dan juga ajaran untuk mengharamkan makanan atau minuman tertentu, kemudian menolak patung-patung berhala, kewajiban bersunat, ya, itu adalah bukti dari pengaruh ajaran Yahudi dan Kristen. Ya. Nah, sementara itu, ya, penggunaan nama Allah untuk Tuhan, ya, kemudian ritual ibadah haji dan penghormatan terhadap Hajar Aswad, ya, itu adalah bukti dari pengaruh ajaran pagan penyembah berhala. Ya. Nah, fakta ya bahwa ya, Allah SWT dalam Islam, ya, itu hanyalah salah satu dewa berhala. Ya, itu pasti disangkal mati-matian oleh Muslim. Ya. Tapi apa? Ya, Al-Quran justru mengakuinya. Ya. Al-Quran mengakuinya. Ya. Ini bisa kita lihat di surah Al-Fil, ya, yang menceritakan tentang Allah SWT, ya, yang menyelamatkan Ka'bah dari serbuan pasukan gajah, ya, jauh sebelum Islam ada. Ya. Ya. Nah, bukankah pada masa itu Ka'bah adalah tempat pemujaan berhala? Ya. Maka dengan demikian, ya, teman-teman, ya, Allah yang menyelamatkan Ka'bah pada masa itu pasti bukan Yahweh, ya, melainkan salah satu dewa berhala yang ada di Ka'bah. Ya. Nah, mengenai ibadah haji misalnya, ya, ritual ini itu sama sekali tidak dikenal dalam tradisi Yahudi maupun Kristen. Ya. Itu adalah tradisi ritual para penyembah berhala di Mekah, sebagaimana yang diakui juga dalam beberapa hadis. Ya. Nah, sebagai pedagang yang pandai memanfaatkan peluang bisnis, ya, Muhammad ini melihat ibadah haji itu berpotensi besar dapat menghasilkan keuntungan finansial yang luar biasa, ya. Nah, maka ia tetap melestarikan ibadah ini dalam Islam, ya, dan menyamarkannya dengan mitos seolah-olah tradisi ini berasal dari para nabi, yaitu dari Abraham. Nah, intuisi bisnis Muhammad itu menang, ya. Maka sampai hari ini, teman-teman, ya, ibadah haji itu adalah kewajiban ibadah agama yang paling mahal dan menguntungkan di dunia, ya. Tidak ada tandingannya dalam sejarah manusia, ya. Meski itu cuma ritual pagan penyembah berhala yang sia-sia. Ya. Nah, mungkin ibadah haji ini itu adalah mujizat dari Muhammad, ya. Dia bisa menyulap sampah yang tak berguna itu menjadi tampak seperti emas, ya. Nah, sementara itu Hajar Aswad itu tidak lain adalah batu sisa meteorit yang dikeramatkan menjadi salah satu dari 360 dewa berhala yang ada di Ka'bah pada masa itu. Ya. Nah, ketika kembali menguasai Mekah, ya, Muhammad itu menghancurkan semua berhala di Mekah kecuali satu, ya, yaitu Hajar Aswad. Ya.
itu adalah berhala ya, yang selalu diciumnya sejak ia masih penganut ajaran pagan. Ya. Nah, maka sampai sekarang ya, sisa berhala itu masih dan jutaan muslim berebut untuk ya. Nah, jika melihat bentuknya yang cuma potongan-potongan batu ya, orang itu tidak akan mengira bahwa ya, Hajar Aswad itu dulunya adalah patung dewa berhala. Ya. Itu karena apa? Ya, Hajar Aswad yang sekarang ada di Ka'bah itu hanyalah sisa-sisa dari Hajar Aswad yang asli, ya, yang pada abad ke-10 pernah dicuri dan dihancurkan. Nah, sebelumnya kan Hajar Aswad itu berbentuk patung kepala dewa. Ya, itu patung kepala dewa. Nah, ini bisa kita ketahui berdasarkan tulisan dari Santo Yohanes dari Damaskus, ya, seorang biarawan Kristen Syria. Ya. Nah, itu hanya satu generasi setelah Muhammad. Nah, tentang Hajar Aswad, ya, dia menulis apa? Ya. Katanya, ya, batu ini yang mereka bicarakan adalah sebuah kepala Afrodit atau Dewi Cinta, ya, yang biasa mereka sembah dan mereka sebut Akbar. Bahkan sampai hari ini, ya, katanya, ya, sisa-sisa pahatan patung itu terlihat pada batu itu bagi mereka yang jeli mengamatinya. Ya. Nah, mengingat Santo Yohanes dari Damaskus itu adalah orang suci, ya, yang hidup di wilayah Arab, ya, dan hanya berbeda satu generasi dari Muhammad, maka penuturannya sangat layak untuk dipercaya. Ya, sangat layak untuk dipercaya. Hajar Aswad memang patung berhala. Nah, bahkan ya, Hajar Aswad berbentuk kepala dewa itu secara tidak langsung juga diakui oleh Muhammad sendiri dalam hadis. Ya, dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 961, kemudian dalam hadis Ibnu Majah nomor 2944. Ya, di sana dikatakan demi Allah, ya, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki mulut yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapapun yang benar-benar menyentuhnya. Ya. Nah, Muslim itu biasanya menyangkal Hajar Aswad, ya, itu sebagai berhala dengan mengutip perkataan Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab mengatakan apa? Ya, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka ya, tentu aku tidak mencium. Nah, jadi ya, alasan saudara Muslim mencium Hajar Aswad itu hanyalah sekedar mengikuti sunnah Muhammad. Tapi Muhammad itu bukanlah orang yang pertama melakukan ritual itu. Ya, dia bukan orang yang pertama melakukan itu. Nah, lalu siapakah yang mengikuti Muhammad? Ya, tentu saja ya, Muhammad itu mengikuti kebiasaan keluarga dan kaumnya yang tidak lain adalah para penyembah berhala. Ya. Nah, selain itu ya, dalam hadis sahih ya, Muhammad juga mengatakan apa? Dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 887 ya, katanya apa? Ya, Hajar Aswad turun dari surga. Ya. Padahal batu tersebut begitu putih, ya, lebih putih daripada susu, ya. Dosa manusia lah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Nah, ini memperkuat fakta bahwa ya, Hajar Aswad itu bukan hanya sekedar batu biasa, ya, seperti kata Umar bin Khattab, tapi sebuah berhala ya, yang dianggap Muhammad berasal dari surga, ya, punya kekuatan ilahi untuk menyerap dan menghapus dosa manusia, ya, kemudian bisa melihat, ya, bisa berbicara dan akan menjadi saksi bagi siapapun yang menyentuhnya. Nah, tidak dapat disangkal ya, bahwa berdasarkan kata-katanya sendiri, Muhammad itu memang menganggap Hajar Aswad sebagai berhala. Nah, tentunya perkataan Muhammad ini lebih kuat ketimbang perkataan Umar bin Khattab. Ya? Nah, tidak heran, ya, kita tidak perlu heran jika Muslim yang beribadah ke Mekah itu berusaha untuk mencium dan menyentuh Hajar Aswad. Karena apa? Mereka percaya ritual itu dapat menghapuskan dosa.
dengan demikian, ritual mencium atau menyentuh hajar aswad yang dilakukan Muslim, ya, itu bukan sekedar mengikuti sunnah Muhammad, ya, seperti yang diakui Muslim, tapi juga untuk melestarikan kebiasaan sesat kaum pagan, ya, penyembah berhala pada masa itu. Nah, saya tidak tahu, ya, setelah mengetahui fakta ini, ya, saya tidak tahu apakah saudara Muslim, ya, masih bisa merasa nyaman dalam melakukan sholat dengan bersujud ke arah berhala. Itu keputusan Anda, ya. Nah, meskipun Muslim bersikeras mengatakan bahwa kami tidak mempertuhankan hajar aswad, tapi apa, ya, tetap saja dengan sholat menghadap kiblat, ya, mereka itu telah bersujud ke arah sebuah berhala. Ya, itulah, ya, sekelumit fakta mengenai adanya pengaruh ajaran pagan dalam Islam, ya. Maka, ya, dengan fakta-fakta tersebut, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa, ya, ajaran Islam itu dari ajaran-ajaran pagan, ya, Yahudi dan ajaran Kristen bid'ah, ya. Nah, Muslim mungkin akan membantah dengan mengatakan, ya, Muslim itu bukan bukan Muhammad yang buta huruf, ya, tapi murni dari Allah. Sayangnya, ya, pandangan ini, ya, itu sangat mudah dibantah dengan kenyataan bahwa pesan-pesan Al-Quran itu selalu turut mengikuti keadaan, pemahaman, dan keinginan Muhammad. Contoh, ya, ketika Muhammad tertarik pada Zainab, ya, istri dari anak angkatnya sendiri, itu segera turun ayat, ya, yang memerintahkan Muhammad untuk mengawininya. Itu seperti yang tertulis dalam surat yang ke-33 ayat 37. Teman-teman Muslim silakan dicek ayatnya, ya. Nah, juga, ya, sewaktu Muhammad tertangkap basah, ya, berselingkuh dengan Maria orang Koptik, budaknya itu, pembantunya, ya, itu segera turun ayat, ya, yang membenarkan tindakan Muhammad, ya, seperti yang tertulis dalam surah yang ke-66, ya, ayat 1 sampai 2. Ya, banyak lagi contoh-contoh lainnya, ya. Nah, selain itu, ya, ada kesalahan fatal, ya, ingat, ya, ada kesalahan fatal seperti menyamakan Maria ibu Yesus, ya, dengan Miriam saudara Harun dan Musa, ya, seperti yang terdapat dalam surah 19 ayat 28. Nah, teman-teman, ya, tentunya kesalahan ini, ya, itu berasal dari pengetahuan Muhammad yang dangkal, ya, tentang ajaran Yahudi dan Kristen. Artinya apa, ya? Selain berasal dari Allah, ya, ayat-ayat Al-Quran, ya, itu juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran, ya, pemahaman dan keinginan Muhammad itu sendiri. Itulah fakta, ya. Nah, maka besar kemungkinannya bahwa, ya, ayat-ayat dalam Al-Quran itu juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran pagan, ya, dan ajaran Yahudi dan bid'ah Kristen, ya, sebagaimana yang dipahami oleh Muhammad. Nah, pertanyaannya penting, ya, dapatkah ajaran campur aduk semacam itu mengajarkan manusia tentang Tuhan yang benar? Ya, jawabannya, ya, tidak mungkin, ya, itu impossible, ya. Tuhan itu tidak menyatakan dirinya melalui ajaran campur aduk yang kacau semacam itu, ya. Konsep Tuhan yang benar itu tidak mungkin dihasilkan dari sintesa berbagai konsep yang berbeda mengenai Tuhan, ya. Bahkan, ya, jika salah satu ajaran yang dipakai mengandung ajaran tentang Tuhan yang benar, kemudian mencampurkannya dengan konsep lain yang benar, itu akan membuatnya menjadi salah, ya. Nah, oleh karena itu, dalam ajaran Kristen, ya, Tuhan itu menyatakan dirinya kepada manusia, ya, hanya melalui satu rangkaian pewahyuan, ya, dan ini jelas dan pasti, ya, yaitu dengan cara memilih satu bangsa yang akan menjadi berkat, ya, bagi semua manusia, ya. Ini akan memberikan jaminan kepastian kepada kita bahwa, ya, Tuhan yang diajarkan, ya, melalui sarana eksklusif itu, ya, itu adalah Tuhan yang benar, ya. Itu sebabnya apa, ya? Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, ya,
kemudian Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, tanpa menyebut Ismail saudara Ishak ataupun Esau saudara Yakub. Nah, ini untuk menegaskan bahwa ya Tuhan ya ambil bagian Bapak, kami ambil bagian kami. Teman-teman Karena sekalian, ya, saya tanya Bapak dulu, teman-teman, apakah Isa sama dengan kita lihat ya si 14 ini sudah tidak live lagi ya. Beliau mematikan live-nya, teman-teman. Ini bukti yang sangat kuat yang kita dapatkan ya, betapa penghujatan ini dilakukan secara masif oleh Kristen tadi. Insya Allah sudah dimonitor ya, tim kita sudah monitor. Kita dengarkan aja informasi berikutnya. Tadi itu si Fortune itu ada yang nelpon. Ada yang nelpon dia, memperingatkan dia. Tapi telat ya teman-teman, karena sudah terlanjur. Ada beberapa tim kita yang masuk merekam di dalam, dan insya Allah kita doakan dia nyusul juga gitu ya. Berbicara mengenai Islam tanpa ilmu, inilah akibatnya. Kalau kita berbicara mengenai Kristen, ya kita berdasarkan yang tertulis. Dia membahas apa tadi? Hajar Aswad, Islam agama pagan, Rasulullah Muhammad SAW, ini. Nah, kita serahkan kepada yang berwajib ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Baik, sesi ini supaya steril kita tutup. Supaya steril, nanti kalau dibutuhkan sebagai bukti oleh tim, ya kita akan serahkan ya. Kita tutup supaya tidak bercampur aduk dengan konten yang lain. Habis itu kita live lagi. Saya pamit dulu untuk diri teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap teguh dalam iman. Ya, kita tetap semangat dalam ibadah. Tetap bersatu, rapatkan saf dan luruskan barisan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.